tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemanggilan terhadap 9 saksi ini dilakukan pada Senin 27 Juli 2026. Dari 9 saksi yang dipanggil tim 9 Kejagung, hanya 3 orang yang menghadiri pemeriksaan. 9 saksi yang dipanggil tim 9 ini untuk menyidik kasus TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam keterangan tertulis, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut, tim 9 Kejagung telah memanggil 9 saksi terkait sprindik khusus TPPU yang melibatkan tersangka FA. Dari 9 saksi yang dipanggil, sebanyak 3 orang saksi hadir, lainnya tidak hadir. 3 saksi yang hadir yakni HK, penyidik Polri, HH, pihak swasta, HJ, pihak swasta. Di gedung Pundar tidak pernah seperti ini. Semua alas bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka. Tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan bukti-bukti sebagai dasar penetapan status tersangka ex-Jampitsus tidak begitu jelas. Ex-Jampitsus masih mempertanyakan kejahatan awal yang dilakukan sehingga ia dijerat oleh kasus TPPU. Sebelumnya, usai diperiksa Kejagung, ex-Jampitsus juga bilang seharusnya jaksa melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti yang ditemukan sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih. Mantan Wakil Ketua KPK yang juga merupakan pakar hukum Laode Muhammad Syarif menilai kasus TPPU yang disangkakan kepada ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak secara jelas disampaikan oleh Kejagung. Laode bilang penyidik harus dapat menjelaskan peran Febri di dugaan tindak pidana suap dan kasus apa saja yang berkaitan dengannya. Jelas ini Pak Febri ini ditersangkakan dengan apa? Memang disebutnya itu adalah tindak pidana pencucian uang. Tetapi predikat crime-nya yang mana ini? Apakah dia terima suap? Apakah dia melakukan pemerasan? Dan untuk kasus mana saja? Itu harus dijelaskan. Dan saya pikir Kompas TV itu yang paling penting. Sebelumnya, usai memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan menahannya di KPK, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejagung Rudi Margono menjelaskan, jika kasus TPPU yang menjerat Febri diduga dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya. Namun, penyidik tim 9 belum menjelaskan secara rinci. Penyidik Kejagung masih belum mengungkap mekanisme aliran dana tersebut demi menjaga efektivitas strategi pembuktian saat di persidangan. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Kini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK untuk kepentingan penyidikan. Penyidik ditantang harus dapat membuktikan aliran dana dan kepemilikan emas yang ditemukan salah satunya di rumah Febri di kawasan Sentul dalam dakwaan yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan, Kompas TV. Kuasa hukum dan sejumlah pihak mempertanyakan bukti yang digunakan penyidik Kejagung untuk menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka di kasus TPPU. Apakah bukti yang dimiliki penyidik tim 9 Kejagung cukup kuat untuk menjerat Febri atau justru membuatnya bebas dalam tuntutan dan dakwaan di persidangan nanti?
Kita bahas dengan sejumlah narasumber. Ada Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Guru Besar Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Selamat petang semuanya. Selamat sore, selamat petang, Mbak Cindy, Oke. Prof. Kiki. Saya ke Prof. Kiki dulu ya. Prof. Kiki, sebelum kita masuk ke pokok bahasan perkaranya, tapi juga yang jadi sorotan sekarang adalah soal kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai pegawai ex-Jampitsus. Kalau menurut Anda sebenarnya apa yang dicurigai polisi sampai olah TKP 2 kali, Prof? Nah, gini, ini polisi goblok aja tahu bahwa indikasinya apa mati nggak wajar gitu, mati nggak wajar. Kenapa? Ya semua jejaknya tuh kan ada komunikasi, dia ribut sama orang dalam rumah, ya. Nah, terus aneh ini penjaga, tetapi dia punya akses kan, di situ ada 1,5 triliun uang cash dan yang lain-lain. Nah, tidak mungkin dia tidak tahu. Pertanyaannya adalah, wajar saja ada kecurigaan kan bahwa ini dibunuh. Kalau dibunuh, polisi harus bisa membuktikan secara forensik siapa yang membunuh, lalu motifnya apa gitu. Berarti Prof. Kiki sebenarnya nggak sulit membongkar ini? Sangat mudah, sangat mudah. Yang sulit itu kan banyak yang nutup-nutupi. Kenapa? Nanti dirusaklah barang buktinya, nanti ini saksi-saksi kuncinya nanti disoto gitu kan. Prof. Kiki, tapi kalau menurut Anda kenapa sampai sekarang polisi masih belum memberi keterangan yang jelas sebenarnya? Ya biasa, kerja polisi kan ngumpulin dulu, publik nggak sabar, publik minta cepat, polisi ngumpulin dulu nih barang bukti supaya nggak diserang seperti sekarang ini gitu ya. Hasil mengumpulkan ini menurut Anda sudah cukup untuk menjawab spekulasi publik? Kalau untuk kasusnya ex-Jampitsus ya sudah sebetulnya yang saya heran bahkan mantan alumni KPK aja ngomongnya kayak begitu. Pantas saja dulu KPK nggak pernah bisa menyeret tersangka. Karena apa? Ini mantan pejabatnya loh, Febri Diansyah ini. Nah, sikapnya kok belain koruptor kayak gitu. Saya pengen denger dia bilang, udah dihukum mati aja gitu. Nah, pasti efeknya ada. Ini malah, kurang inilah, kurang itu. Itu bullshit semua itu. Nah kalau gitu kita juga mau masuk ke pokok bahasan kita pada sore hari ini. Pak Puji, sebenarnya kalau soal keabsahan status ini kan terus dipertanyakan mulai dari waktu dipegang Polri, dibilang belum pernah diperiksa sebagai saksi, sekarang katanya alat buktinya belum kuat, belum bisa dibuktikan, sampai predikat crime-nya juga dianggap belum jelas sama pengacara. Kalau dari pengawasannya Komjak sebenarnya sudah sesuai prosedur belum semua yang dilakukan oleh Kejagung? Kalau aspek formilnya saya pikir sudah terpenuhi ya. Jadi beliau sudah dipanggil sebagai saksi, terus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai alat bukti kan, alat bukti yang diserahkan oleh kepolisian itu sebagai alat bukti awal, dan saya yakin juga teman-teman di penyidik tim 9 ini, dugaan saya ya, itu juga punya alat bukti yang lain yang bisa kemudian juga memperkuat dugaan dari teman-teman penyidik sehingga kemudian menetapkan sebagai tersangka, itu dugaan saya. Sehingga ya ini proses berlanjut, perkara kemudian ada yang kontra dengan apa yang ditetapkan oleh kejaksaan, ya itu wajar saja. Dan sekarang kan yang kita dorong adalah ya persepsi publik, harapan publik itu kan obat dan vitamin ya, yang membuat kerja tim 9 harus kemudian objektif juga transparan, sehingga harus, menurut saya penting sekarang tahapan-tahapan itu ya bukan dilaporkan tapi disampaikan kepada publik meskipun tidak detail, tidak rinci. Detail rincinya ya nanti untuk pembuktian di persidangan, karena yang paling penting adalah tugas penyidik ini nanti membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada tersangka, kepada terdakwa nanti itu terbukti di pengadilan gitu. Yang disangkakan sekarang itu terbukti di pengadilan. Tugasnya di situ. Bahwa persepsi itu harus kemudian
persepsi harapan itu harus kemudian disampaikan, iya itu sebuah keniscayaan karena publik kan memberikan perhatian yang cukup besar ya dalam kasus ini. Tapi di sisi yang tanpa kemudian itu ditinggalkan, menurut saya penting untuk kemudian dimaksimalkan alat buktinya. Dari kepolisian sudah memberikan alat-alat bukti awal ya. Alat bukti, barang bukti sudah diberikan, tinggal kemudian kan bisa jadi kan akan ada pengembangan untuk pembuktian. Baik. Oke, Prof. Kiki, lagi-lagi kan ini tadi penetapan status tersangkanya dipertanyakan lagi. Kalau menurut Prof. Kiki sebenarnya pernyataan dari kuasa hukum yang predicate crime yang nggak jelas itu hanya dalih atau memang banyak celah dalam penetapan status tersangka seorang ex-Jampitsus ini? Prof. Kiki bisa dengar? Oke. Niatnya memang mencari kebenaran. Oke, Prof. Kiki, sorry suaranya putus-putus. Kami perbaiki dulu sambungan teleponnya Prof. Kiki, putus-putus. Oke, kalau gitu kami sambil memperbaiki sambungan telepon bersama dengan Prof. Kiki, saya tanya lagi ke Pak Puji. Pak Puji, berarti semua bekal yang sudah dilakukan dan dimiliki oleh Kejaksaan Agung, Anda meyakini itu semua bisa dipertanggungjawabkan? Ya, terlepas di sisi lain bahwa tersangka punya hak ya untuk juga kemudian mendeniat apa yang kemudian disangkakan. Nanti kan tinggal kemudian kan pembuktian ini kan sekarang kalau secara konvensional kan memang harus kemudian di persidangan ya, dan itu secara formil memang begitu. Jadi baik itu nanti kejaksaan ini yang kita dorong nanti untuk bukan hanya sekedar dengan alat bukti yang ada, tetapi juga kita berharap juga bisa memaksimalkan alat buktinya. Di sisi lain tentu nanti Pak Febri juga akan memberikan pengkalan terhadap pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Nah inilah nantinya, makanya yang dibutuhkan sekarang tentu adalah memperkuat alat bukti itu, memperbanyak alat bukti itu, sehingga kemudian yang dibuktikan itu benar. Di sisi lain tetap kemudian bahwa Pak Febri melalui pengacaranya itu punya hak juga untuk kemudian mendeniati, tinggal kemudian diadu saja nanti di pengadilan. Nah, itu yang kemudian kita dorong sekali lagi kepada tim kejaksaan itu adalah untuk satu ya objektivitas ini, memperkuat dan memaksimalkan alat bukti. Dan yang kedua terhadap transparansi proses itu ya kemudian setiap tahapan itu biar kemudian kepercayaan publik ini rise up kembali ya, itu ya harus disampaikan meskipun tidak detail ya. Meskipun publik kan mengharapkannya kan detail. Apakah kemudian penetapan tersangka ini sah? Pengennya kan menjawabkannya secara detail. Apakah alat bukti yang kemudian dikumpulkan oleh penyidik ini sudah sah? Itu pengennya kan detail. Tapi kan dalam beberapa hal tidak bisa demikian kan. Ya, terkait yang tadi sudah dimiliki semuanya oleh Kejaksaan Agung, saya mau nanya lagi ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, tapi ketika status tersangkanya lagi-lagi dipertanyakan termasuk juga sama kuasa hukum, ini dalih aja atau ada celahnya? Memang banyak celahnya menurut Anda? Tidak ada celah pun, alasan kejaksaan dan alasan penasihat hukumnya pasti begitu juga gitu loh. Jadi supaya nggak begitu, gimana kalau kita impor aja jaksa dan hakim dari Cina sana? Berarti maksudnya tim 9 belum cukup sampai harus impor menurut Anda? Iya, impor aja supaya cepat 1 hari tembak mati gitu. Nah, kalau ditanya, itu kan orang asing. Kita pernah melakukan hal itu loh. Apa? SGS. Dulu ke Bea Cukai brengsek kayak begitu. Supaya penerimaan tambah, kita kontrak. Prof. Kiki, sorry, kita karena lagi live juga mungkin bahasanya bisa kita perhalus lagi, ditahan juga Prof. Kiki. Boleh dilanjutkan? Itu udah halus omongan saya kayak begitu. Oke, berarti tadi gimana? Kalau misalkan sekarang tapi ya yang ada ditangani oleh tim 9 dari Kejaksaan Agung. Berarti harus gimana untuk menjawab spekulasi termasuk juga bantahan dari kuasa hukum soal penetapan status tersangka? Itu setiap temuan dirilis supaya publik tahu, ikut menilai apakah prosedurnya benar atau tidak. Kalau tidak, kejaksaan akan sulit memulihkan citranya. Jadi kita butuh kejaksaan ya untuk penegakan hukum. Nah, tapi kalau publik tidak percaya karena strategi untuk publikasinya seperti ini dan penasihat hukumnya sikapnya seperti itu gitu ya,
nggak akan selesai, kasus ini nggak akan selesai. Jadi supaya cepat aja, itu harusnya dirilis, dipublikasikan temuan-temuan itu, sehingga publik bisa menilai. Ini kan ada ribuan sarjana hukum bisa menilai kayak gitu. Nah, ada Komjak lebih efektif dikit lah gitu. Nah, ini ancamannya pada keutuhan bangsa ini masalahnya. Oke, Pak Puji, Silakan. tadi Komjak kan juga sebenarnya mendampingi ketika proses pemeriksaan. Nah, selama proses penyidikan itu sebenarnya Febri Adriansyah pernah mengungkap nggak soal nama-nama lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini atau juga soal kepemilikan dari barang bukti itu? Ya, itu kalau problem regulasinya kan di situ kita nggak bisa masuk ke teknis saja. Jadi kita juga akhirnya kan hanya memastikan bahwa misalnya nih, bahwa hari ini dipanggil Febri, nah, misalnya Pak Febri, datang apa enggak? Apa upaya yang kemudian dilakukan oleh tim 9 untuk menghadirkan? Kalau kemudian dipanggil nggak datang, apa enggak ada upaya paksa? Dan itu kemudian kan yang kita sampaikan. Dan akhirnya kan panggilan kedua dia datang dan kemudian langsung ditahan. Tapi kalau kemudian materi-materi dari pertanyaan dan jawaban dari Anu kan kita tidak bisa kemudian Nah, berkomentar. tapi Pak Puji kalau misalnya Misalnya. dibilang pengawasan dari Komjak masih belum optimal, tanggapan Anda gimana? Ya, satu memang regulasinya membatasi kita tidak bisa masuk teknis ya. Jadi kita tidak, itu regulasi kita. Jadi orang tentu kita sendiri juga berharap kita bisa sampai mendorong sampai aspek teknis sebenarnya. Tapi bahwa regulasi kita tidak bisa masuk pada hal yang teknis. Teknis itu kewenangan dari penyidik. Justru ketika kemudian kita masuk ke teknis itu kita abuse ya. Kita abuse nanti. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan proses formil itu berjalan. Seperti misalnya nih, seandainya misalnya sebagai contoh, ini ada calon tersangka misalnya yang dipanggil sekali nggak datang, nah misalnya terus kemudian yang kedua apa upayanya? Ada upaya paksa nggak? Nah kalau tidak ada upaya paksa, jaksanya Oke. kita tanyakan. Bahkan bisa kemudian kan kita periksa etik, ada konflik of interest apa enggak? Dan ternyata kan dalam proses ini panggilan kedua yang bersangkutan sudah datang sehingga proses ini tetap berjalan, gitu kan, proses berjalan. Jadi kita akan melihat mana bottleneck misalnya dalam proses-proses ini. Sampaikan Prof. Vicky tadi bottlenecknya salah satunya adalah soal komunikasi publik. Hari ini tadi juga kita sampaikan kepada Pak Jaksa Agung, juga Pak Jakwas, tolong dong setiap tahapan disampaikan ke teman-teman media. Oke. Misalnya hari ini saksi yang akan dipanggil siapa, hasil dari pemanggilan saksi ini apa? Secara teknis tidak perlu begitu, tapi tidak perlu rinci. Tapi sampaikan berarti- aja garis besarnya bahwa hari ini pemanggilan saksi seperti ini. Nah, Oke, keterbukaan soal kalau update-nya itu yang meminta harus dilakukan. Komisi Kejaksaan masuk secara teknis, kita berharap bisa begitu. Tapi ternyata regulasi kita membatasi tidak bisa masuk ke situ. Oke, ada regulasi yang membatasi, tapi Prof. Kiki ini juga tanpa mendahului pernyataan dari polisi. Lagi-lagi kita juga masuk ketika kasus ini jadi semakin luas sorotannya ketika ya tadi ada karyawan yang diduga pernah bekerja dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ini kan yang meninggal dunia ini kan lagi-lagi jadi spekulasi. Sebenarnya untuk menjawab semuanya, pernyataan apa yang harus disampaikan oleh polisi? Atau apakah Kejagung juga harus memberikan pernyataan soal ini? Siapa nih? Prof. Kiki, yang Prof. Kiki. ditanya? Ya, kalau investigasi masih berlangsung, itu tidak semua bisa dibuka di ruang publik. Misalnya, satu saksi menyebut si A, si B, masih dalam proses. Kenapa? Nanti kalau diumumkan oleh polisi, si A, si B bisa menyembunyikan barang bukti yang mereka punya, gitu kan, atau menyembunyikan informasi yang dicari. Jadi memang ada informasi yang dibatasi, tetapi prinsip dasar keterbukaan itu untuk mendapatkan respon publik yang positif bagi penegakan hukum dan bagi institusi penegakan hukum itu harus dilakukan, gitu. Tapi dalam konteks ini Kejaksaan Agung kan jadi terbawa namanya, ada benang merah di situ ketika diduga kerja sebagai untuk ex-Jampitsus. Kejagung juga perlu buka suara nggak atau menunggu polisi aja sebenarnya? Mana berani Kejagung buka suara sekarang ini? Ngomong nanti diganti, dipecat, diganti. Ini semua tiarap. Jadi orang yang tahu Kejaksaan Agung lah yang bunyi. Misalnya seperti Komjak, gitu kan.
polisi, buka aja. Jangan takut, nanti pertarungan kayak gini. Selama fokusnya tetap di Jampitsus, di Febri ini. Kenapa? Sekarang ini ada upaya untuk menarik ke kiri, ke kanan, melebarkan isu-isu yang tidak ada kaitannya dengan Febri gitu. Nah, polisi dan yang masih meneliti kematian pembantunya ini harus fokus ke situ. Jangan mau disedot, ditarik-tarik kanan kiri. Begitu juga penyidik tim 9 itu. Jangan mau ditarik-tarik, nanti malah terpuruk itu kejaksaan itu. Sekarang aja udah gak dipercaya publik. Oke, berarti transparansi untuk semuanya, tidak hanya tadi soal kasus kematian Pak Sutrimo, tapi juga soal pengungkapan kasus dugaan korupsi dan TPPU dari Febri Ardiansyah. Prof Kiki, Pak Pujono, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Sama-sama. Ya.